Hai semua, saya Ryan. Selamat datang di channel Ryan Rabani. Pada kesempatan ini, saya akan membahas penggunaan imbuhan atau afiks, khususnya prefiks atau awalan. Prefiks atau awalan adalah sebuah imbuhan atau afiks yang dibubuhkan pada awal sebuah kata dasar, seperti pada kata menulis, tertulis, ditulis, dan sebagainya. Macam-macam imbuhan prefiks asli itu ada 8. Yang pertama itu ada prefiks me, yang kedua prefiks pe, yang ketiga prefiks ber, yang keempat prefiks ter, yang kelima prefiks di, yang keenam prefiks per, yang ketujuh prefiks ke, dan yang kedelapan itu prefiks se. Langsung saja. Pertama, prefiks me. Fungsinya itu untuk pembentuk kata kerja aktif seperti pada kata membaca, menulis. Yang kedua, prefiks pe. Fungsinya itu untuk pembentuk kata benda seperti kata penjual, pencopet, penggaris, penggali. Pembentuk kata sifat seperti pada kata pemarah, pemalas, penakut. Not atau catatan membentuk imbuhan me pada kata dasar sama seperti membentuk imbuhan pe pada kata dasar. Membentuk imbuhan me atau pe pada kata dasar. Bunyi L, M, N, R pada imbuhan me tidak berubah, tetap me atau pe, seperti pada kata melukis dan pelukis. Kata dasarnya adalah lukis. Bunyi C, D, J pada imbuhan me berubah menjadi men atau pen, seperti pada kata mencuci dan pencuci. Kata dasarnya adalah cuci. Bunyi B, F, V pada imbuhan me berubah menjadi mem atau pem, seperti pada kata memberi dan pemberi. Kata dasarnya adalah beri. Bunyi A, I, U, E, O huruf vokal plus GH pada imbuhan me berubah menjadi meng atau peng, seperti pada kata mengambil dan pengambil. Kata dasarnya adalah ambil. Selanjutnya ada aturan KPST yang sering sekali keluar pada ujian. Aturan KPST ini untuk huruf pertama kata dasar berawalan K, P, S, dan T yang diikuti oleh vokal akan luluh jika mendapat awalan me atau pe. Aturan pertama, imbuhan me atau pe bertemu huruf K disertai huruf vokal A, I, U, E, O akan berubah menjadi meng atau peng. Kedua, imbuhan me atau pe bertemu huruf P disertai huruf vokal akan berubah menjadi mem atau pem. Yang ketiga, imbuhan me atau pe bertemu huruf S disertai huruf vokal akan berubah menjadi men atau pen. Yang keempat, imbuhan me atau pe bertemu huruf T disertai huruf vokal akan berubah menjadi men atau pen. Langsung saja ke contohnya. Ini huruf K plus huruf vokal pada kata kali, imbuhan me atau pe akan menjadi meng atau peng. Namun huruf K-nya akan luluh menjadi mengalihkan dan pengalih. Kata dasarnya adalah kali. Ini huruf P plus huruf vokal pada kata pakai, imbuhan me atau pe akan menjadi mem atau pem. Huruf P-nya akan luluh menjadi memakai dan pemakai. Kata dasarnya adalah pakai. Ini huruf S plus huruf vokal pada kata salin, imbuhan me atau pe akan menjadi men atau pen. Namun huruf S-nya akan luluh menjadi menyalin dan penyalin. Kata dasarnya adalah salin. Bunyi huruf T plus huruf vokal pada kata tulis, imbuhan me atau pe akan menjadi men atau pen. Namun huruf T-nya juga akan hilang menjadi menulis dan penulis. Kata dasarnya adalah tulis. Pengecualian.
Pada kata mempunyai dianggap lebih mudah diucapkan oleh pengguna bahasa Indonesia daripada kata mempunyai. Jadi yang baku tuh mempunyai, ini tidak baku. Dan kata mengkaji atau mempelajari dan menyelidiki dan sebagainya dibakukan untuk membedakan dengan kata mengaji atau membaca, mempelajari Al-Quran. Tapi keduanya sama-sama berasal dari kata dasar kaji. Aturan KPST kedua. Imbuhan P bertemu huruf P disertai huruf konsonan, khususnya R, akan berubah menjadi PEM. Contoh, imbuhan P bertemu kata protes akan berubah menjadi pemroses. Imbuhan P bertemu kata proses akan berubah menjadi pemroses. Imbuhan P bertemu kata program akan berubah menjadi kata pemrogram. Imbuhan P bertemu kata prakarsa akan berubah menjadi pemrakarsa. Imbuhan P bertemu kata produksi akan berubah menjadi pemroduksi. Begitupun seterusnya. Jadi, kalau ditulis pemprotes, pemproses, pemprogram, pemprakarsa, huruf P setelah imbuhan pem itu salah alias tidak baku. Jadi yang baku itu dengan menghilangkan huruf P-nya. Namun ingat, aturan kedua ini hanya berlaku pada imbuhan P saja, bukan pada imbuhan me. Jadi tetap imbuhan me misal bertemu kata protes akan berubah menjadi kata pemroses. Begitupun seterusnya. Ingat saja kuncinya, imbuhan me bertemu kata dasar berawalan huruf P yang diikuti konsonan R pada kata tersebut tidak luluh. 3. Prefiks ber. Fungsinya itu untuk pembentuk kata kerja aktif seperti pada kata berenang, bergerak, dan sebagainya. 4. Prefiks ter. Fungsinya yang pertama untuk memberikan insinuasi ketidaksengajaan. Yang kedua, pembentuk kata kerja pasif seperti pada kata termakan, terminum. Yang ketiga, pembentuk kata sifat seperti pada kata tertinggi, tercantik. Not atau catatan, prefiks atau awalan ber atau ter akan berubah menjadi be atau te pada kata yang suku kata pertamanya berakhiran r. Contoh prefiks ber pada kata pergi, jika diberikan imbuhan ber, huruf R pada imbuhan tersebut akan luluh atau hilang menjadi bepergian. Begitupun pada contoh imbuhan ber di bawahnya ini. Ini sama saja. Kemudian prefiks ter pada kata cerna, jika diberikan imbuhan ter, huruf R pada imbuhan tersebut akan luluh menjadi tecerna. Begitupun pada contoh imbuhan ter di bawahnya ini sama saja. Ingat kuncinya, suku kata pertama kata tersebut berakhiran er. Kalau tidak berakhiran er, tetap menjadi ber atau ter. Contoh suku kata pertama yang tidak berakhiran er. Pada kata merek, suku pertama tidak berakhiran er. Jika diberikan imbuhan ber, huruf R pada imbuhan tersebut tidak akan luluh. Jadi bermerek. Begitupun pada contoh imbuhan ber di bawahnya ini sama saja. Tambahan, ada yang namanya prefiks bel dan prefiks to. Prefiks bel, kasus prefiks bel atau awalan ber berubah menjadi bel ditemukan pada dua kata saja. Kata yang pertama itu kata ajar jadi belajar, bukan berajar. Dua kata unjur jadi belunjur, bukan berunjur. Dan prefiks to, kasus prefiks to atau awalan ter
Jadi tol tentukan pada satu kata saja, yaitu pada kata anjur. Jadi telanjur, bukan teranjur, apalagi terlanjur. Salah keduanya. Kelima, prefiks di. Fungsinya untuk membentuk kata kerja pasif seperti pada kata dimakan, diminum. Prefiks di sebagai imbuhan harus ditulis serangkai antara imbuhan dengan kata dasarnya. Adapun kata dasar dalam imbuhan berupa kata kerja. Contoh, prefiks di bertemu kata baca harus ditulis serangkai menjadi dibaca, karena kata baca merupakan kata verba. Begitupun pada kata larang, jual, tutup, segel, ambil, curi, cuci. Ini semua merupakan kata kerja atau verba, harus ditulis serangkai. Namun ingat, prefiks di sebagai preposisi atau kata depan harus dipisahkan antara kata depan dengan kata berikutnya. Pada umumnya, kata depan diikuti oleh kata yang termasuk kata keterangan tempat atau waktu. Contoh, prefiks di bertemu kata rumah harus ditulis terpisah menjadi di rumah, karena kata di rumah termasuk kata keterangan tempat. Prefiks di bertemu kata masa harus ditulis terpisah menjadi di masa, karena kata di masa termasuk kata keterangan waktu. Intinya, cara termudah untuk mengetes suatu di harus ditulis serangkai atau dipisah dengan suatu kata adalah dengan menambahkan prefiks me, dan variasinya itu ada men, mem, meng pada kata tersebut. Contoh, pada kata di sana, tambahin imbuhan me menjadi mesana. Ada nggak kata mesana? Kalau nggak ada, di sana itu ditulis terpisah. Keenam, prefiks per. Ini untuk membentuk kata kerja aktif. Contoh, per memiliki makna spesifik, menjadikan atau membuat jadi, seperti pada kata persingkat, perdalam, perindah, perjelas. Biasanya digunakan dalam kalimat perintah atau imperatif. Prefiks per memiliki makna spesifik membagi menjadi, seperti pada kata per2, per3. Biasanya digunakan dalam kalimat bilangan atau numeralia. Prefiks per memiliki makna spesifik melakukan, seperti pada kata perbuat. Terakhir, prefiks per memiliki makna memanggil atau menganggap, seperti pada kata perbudak, pertuan. 7. Prefiks ke. Fungsinya untuk pertama, membentuk kata kerja intransitif seperti pada kata keluar. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau pelengkap. Fungsi yang kedua, membentuk kata benda seperti pada kata kekasih, kehendak. Fungsi yang ketiga, membentuk kata bilangan, tingkatan, atau menunjukkan urutan seperti pada kata kejuara kedua, juara kelima. Yang terakhir, membentuk kata bilangan kumpulan atau menunjukkan sebuah kumpulan seperti pada kata kedua, ketiga, anak itu. 8. Prefiks se. Fungsinya untuk membentuk kata kerja seperti pada kata setiba, sedatang, sekembali. Membentuk kata sifat seperti pada kata secantik, seaktif. Membentuk kata benda seperti pada kata seabad, seadegan. Membentuk kata keterangan seperti pada kata setinggi, sepinggang. Membentuk kata bilangan tunggal seperti pada kata sebuah, seekor. Membentuk keseluruhan atau menyatakan keseluruhan seperti pada kata sekampung, serumah. Menyatakan kesamaan seperti pada kata selebar. Menyatakan waktu seperti pada kata setelah, sesudah.
sebelum selagi. Oke, sampai di sini dulu ya guys materi imbuhan. Berikutnya saya akan membahas imbuhan infix atau sisipan. Dan seperti biasa, terima kasih.